Kalau tasawuf itu selalu ya identik dengan hati. Rasulullah 13 tahun di Makkah itu khusus untuk membangun tauhid dan akhlak. Maka oleh karena itu kata Imam Ghazali, siapa yang punya ilmu walau hanya sedikit diturunkan, wajib diturunkan dan haram menyembunyikannya. Kalau tasawuf itu selalu ya identik dengan hati. Tengku, gedanya semuanya hendak pakai rukuk, hendak pakai sujud, hendak masalah. Yang penting kan hati kot. Yang penting lu kalau jak masjid. Jadi nak mungkin mana tengku? Oh, enggak mungkin. Kalau ada orang mengaku tasawuf tapi amalan fikihnya kurang, itu bukan ahli tasawuf. Nah, berarti kita ambil kesimpulan kalau begitu seorang ahli fikih harus bisa dia dalam bertasawuf. Seorang orang tasawuf juga harus pandai dalam bidang fikih. Ya, kesimpulannya. Ya, karena memang Rasulullah turun ke muka bumi ini juga mengajari kita tentang tasawuf. Rasulullah 13 tahun di Makkah itu khusus untuk membangun tauhid dan akhlak. Khususnya fikih alamna ala masalahnya. Fikih hanya kalangan ya orang-orang khusus. Artinya orang yang memang tajan ngon Nabi punya itu pula kafir Quraisy. Kena tepak je, poh je. Jadi dakwah Nabi di Makkah itu masih dakwah walaupun sudah terang-terangan tapi diboikot habis-habisan oleh kafir Quraisy. Maka fikih belum terlalu sempurna. Nanti bayangkan, 11 tahun Rasulullah di Makkah hanya membangun tauhid dan akhlak. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, inan mulai itu pelajaran fikih dimulai. Cara berjihad, cara umrah, cara haji, cara solat, cara zakat dan seterusnya. Ya, benar ya? Jadi yang perlu disampaikan di sini, Rasulullah saja di Makkah bukan fikihnya, beliau tasawuf dan tauhidnya. Dan di Madinah lebih kepada fikih. Maka jihna ayat, kalau di dalam Al-Quran didahului dengan ya ayuhan nas, itu ayat itu turunnya di Makkah. Kalau ada ayat Al-Quran didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat itu turun di Madinah. Hanya beda dia. Tunggu. Bagaimana sih cara melihat ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun di Madinah? Gimana caranya? Ya caranya yang pertama jika didahului ayat ayuhan nas itu di Mekah. Jika didahului ayyuhalladzina amanu itu di Madinah. Kemudian ayat-ayat di Makkah lebih identik kepada tentang azab, tentang tauhid, tentang neraka, surga. Itu ayat-ayat itu biasa di Makkah. Kalau tentang fikih, cara berwudu, ya, utang, ayat paling terpanjang dalam Al-Quran kan bab utang. Al-Baqarah, itu semuanya di Madinah. Nah, berarti fikih itu lebih kepada ya, saat Nabi berada di Madinah kah? Berarti menyuruh tak kesimpulan bahwa orang yang mengaku diri saya ahli sufi tapi sholatnya asal-asalan, nah itu bukan sufi. Berarti harus fikih, harus kuat juga. Tapi kalau ada orang mengaku saya fikih aja lah, nggak usah tasawuf, itu bukan ahli, itu bukan orang fikih. Karena Nabi mengajari juga adab akhlak. Sama lagi ini racun jaro gure. Itu perilaku para sahabat Nabi. Bahkan ngene cacom jaro gure. Maksudnya gure dan juga atau abu lah kan. Tok labu lai ti, tok labu tu min maksudnya dah. Tok balik dan nyo. Kan tepeh cacom jaro. Mamuna ku wala ladum naur dan nyonya com jaro nya giban. Com jaro nya katrib tak ke adatnya. Ini adat yang sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Salah satunya Abdullah bin Abbas.
Jadi Abdullah bin Abbas menggure dengan salah sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Dia biasa binnya gure Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas lah. Kan enggak pernah dengar? Ibnu Abbas ahli tafsir, ahli takwil. Ya kan? Jadi Ibnu Abbas, gure Ibnu Abbas sahabat Nabi sih. Dan antara dia adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menyuruh buat majlis ataupun mungkin na tabuh hotel. Zaid bin Thabit tengok ada hunta lagi kena berangkat menan lah. Maka tu Abdullah bin Abbas. Maka icumlah jaro Zaid bin Thabit. Icum jaro. Maka itulah Zaid bin Thabit. Maka itulah ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Wahai gurai pakan don itulah oleh guna jom. Hana pantas donnya keluarga Nabi. Ilonya orang biasa. Dan sahabat Nabi, keluarga Nabi lah. Lo orang biasa. Maka ibugahlah Abdullah bin Abbas, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikramil ulama wal kubra. Tapi wahai gure, ilon diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati, dan kehlaginya cara lo menghormati ulama. Ngote cum jaronya nyangkanya lagi yang cara Ibnu Abbas menghormati ulama. Maka turun Zaid bin Thabit dari unta, icok jaro Ibnu Abbas, icok balik. Itulah Ibnu Abbas. Maka tanya Ibnu Abbas, guna pakai icok jaro tu. Maka ipugah le Zaid bin Thabit, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati keturunan beliau. Maka sama-sama saling cium jaro. Ya, jadi cium jaronya yang kita sampaikan itu adalah adat yang sudah kita turunnya lah, alhamdulillah adanya udah pada pakai kan. Nah, begitulah tasawuf mengajari kita akhlak dan adab. Maka oleh karenanya ayah, kita kesimpulan berarti orang tasawuf itu harus dia harus bisa fikih, orang fikih juga harus bisa tasawuf. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala waliyanzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yang di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litabayyanahu lin-nasi wa la taktumunah. Artinya dan pada ketika mengambil janji mereka yang ahli kitab yang diberi akan mereka itu kitab supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia. Dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Yang kenyang dalil tentang kelebihan orang yang mengajar. Berarti orang yang mengajar itu di sisi Allah sangat baik dan mendapati derajat yang tinggi ya. Yang kelebihan ilmu Allahnya kan le makhluk. Le makhluk yang Allah bagi. Mulai dari hewan, tumbuhan, tanah, na yang makhluk Allah yang hana udip, na yang udip, yang hana udip lagi batai, gunung, mana udip. Na makhluk Allah yang udip, yang lagi dah nyonya, hantu, jin, syaitan, iblis, yang udip, dan yang hana ada, na yang udip makhluk Allah hana ada. Tapi ternyata makhluk Allahnya lagi de trawa, yang kan makhluk Allah ipa hidup dengan dalam tubuh dia kan sampai dia dah rasa ada lendu dengku lentro dengku len sakit dengku dan mana watai kita nya tengah sakit ulai pakai mak ulai demat padahal watai taplah ulai ana sakit ulai ya tubuh dia nya nak keanehan orang punya de bak perut man dengku lendu dengku bak perut kan benar kan pakai hamba ulai je dengku lom tu dengku benar-benar watai taplah perutnya hana ada. Yang makhluk Allah na yang model lagi nya. Na model makhluk Allah yang hana ada, tiada ada sih.
Dan seterusnya. Tapi yang kedua sampaikan, salah sebuah kelompok makhluk Allah yang dimuliakan Allah. Namanya manusia yang diberi ilmu. Ulang kata, manusia yang diberi ilmu. Nacik manusia hanya diberi ilmu. Hai masuji hanya tonjak untuk ilmu. Makanya dalam Al-Quran, ya, malaikatnya kan makhluk suci kan, tapi bersujud di depan Nabi Adam. Bersujud di depan Nabi Adam. Pokoknya mana nunggu? Karena nasabuh kelebihan yang nabak Nabi Adam, hana nabak makhluk lain. Namanya ilmu. Ya, mana? Maka oleh karenanya ayah-ayah dan tuan hormati, bahwa ilmu yang nabak gurenya, sehingga gurenya perlu godanya ilmu, nyan adalah ya di sisi Allah mendapat derajat yang tinggi. Nah, maka salah satu kelebihan orang mengajar itu adalah utul ilma. Allah berikan ilmu kepada mereka, ya, yarfallaha, dan Allah angkatkan mereka kepada derajat yang tinggi. Ya, benar kan? Contoh. Karena kadang kisah tiada orang, jadi hantu jakbut aku. Hantu jakbut mak kitab, bet tamat kitab, bet je baca kitab, mat kitab dah hantu mak kitab. Bet tak kena baca. Jadi na orang hantu mak kitab, jak habis-habis dengan ulama. Habis dengan ulama je, betul ulamanya lagi kopi betul contoh. Itu turun, muridnya turun, dia siapkan kopi. Kadang-kadang tu betul gorengnya dia betul. Aku muridnya jak belum goreng dia betul dalam turun Jadi segala aktivitas gure, kebutuhan gure disiapkan oleh tiga orangnya. Sehingga waktu gurenya hanale, gurenya urang raya lah bukan. Hanale gurenya, nyo yang sabi-sabi dengan gurenya, ni derajat dia dihormati lego. Kan nak kejadian menang kan? Tidak urang kaduha, betul kan? Nyan urang tuhanya tapi lembuh contoh dia. Jadi salah satu urang yang labuh haji. Gonya urang labuh haji langsung. Urang tuha lah. Nah gonya Abu Cik Bakar. Abu Cik Bakarnya dia takkan ju berkitab malam-malam mana hana lah. Hana. Mungkin baca-baca je kan, tapi berkitab atau semubutnya hana. Tapi Abu Cik Bakarnya dihormati oleh kau karena gonya sabi ngal marhum biang dawali awai. Sabi ngal biang dawali. Biang dawali perlu tongkat. Siapkan le Abu Cik Bakarnya. Perlu bu, siapkan sih, perlu tilap menan sih. Tinggal hana le biang dawali dihormati oleh kau. Tinggal orang ya, lebih gelar dalam Abu Cik Bakar. Padahal abunya kan gelar untuk sirah ulama kan. Hai yang kena tuan sampaikan menyomenan ayah. Orang yang hana jakbut mentang, menyo sabi-sabi dengan orang yang nak ilmu, yang ni derajat, dipuai oleh Allah derajat dipuai. Apalagi yang nak ilmu. Ya benar saudara. Yang contoh bahawa Allah nak puai orang yang sabi-sabi dengan ilmu. Walaupun hana apa. Ya. Lalu tu hana faham salah satu murid Abu Dilungi ya, Abu Usman Fauzi. Nah, jadi sira orang Abu Lui menyo masa tengah hek yang sabi dengan tengkunya. You cepet dah. Lalu ketua seorang tangkapnya. Sehingga orang yang sabi cepet almarhum Abu Usman Fauzi adalah orang yang satu-satunya di dunia yang mengetahui pada buah titik lalat Abu Usman Fauzi. Ya lain sana. Hai kita nyo tabi ngau Usman Fauzi buka kitab mesti menang contoh. Bila nuku sabi lo nyabuk Abu Usman Fauzi tapi ana untuk pada lalat. Ni kan kelebihan orang tabi tu almarhum Abu Usman Fauzi atau ulama-ulama lain adalah Allah meninggikan derajatnya sehingga nalih Abu Usman Fauzi dihormati le kau ijuk gelar Walid Abu Tengku. Ya, jadi alhamdulillah berarti begitulah Allah meninggikan derajat seseorang.
Ya, jadi jamaah dirahmati Allah, maka hana ragu danyo dalam ilmu. Ya, benar le. Kang. Jadi oleh karenanya kelebihan orang mengajar itu Allah tinggikan derajat baginya ya di sisinya ya sehingga derajatnya itu melebihi daripada malaikat. Ya, kan? Urang awai menyoyu jabut yang sabi dengan adab dan akhlak. Jadi dalam kitab ta'limnya nah salah satu raja bernama Harun Ar-Rasyid. Antum dengar ya? Harun Ar-Rasyid yang salah satu raja raya dia pegah tu mungkin umurnya presiden. Jadi Harun Ar-Rasyidnya menyantalah lo nanti mengkalon lo. Gonya termasuk salah satu raja dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang ilmu pengetahuan Islam yang katruk ke Spanyol ke Andalusia. Yang mulai dari dinasti Abbasiyah bak masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Termasuk tiga ulama sufi masanya Nudib, masanya adalah Abu Nawas. Ya, Abu Nawasnya bak masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kan rajanya. Sehingga salah tiga anak Harun Ar-Rasyid itu jabat bak salah tiga gure bernama tahu namanya Salami yang salah tuan. Sehingga ititip anak gonyan bak gure Salaminya tengok jaklah Harun Ar-Rasyid. Jadi beteja bak sabuh majlis kan gure Salaminya tengok cok semayang tengok cok semayang yang menuangkan air adalah anak Harun Ar-Rasyid menuangkan air. Maka bengi Harun Ar-Rasyid dia pegah tanya begah ba Syekh Salaminya. Dia bahasanya mana? Wahai gure Salami, ilonyo lon titip anak lon geno untuk diajarkan akhlak, ilmu dan adab. Jadi kam lagi cara aji dan bah akironnya anak lon yang mat. Bah anak lon yang gosok akiron dan anak lon yang coi untuk ron. Jadi ron anak pu gosok-gosok ni. Benar dia le? Harun Ar-Rasyid mendidik anaknya untuk menyuruh bahawa guru duduk saja. Biar beliau yang ambil air, beliau yang cuci. Ya benar. Kemudian najid kisah dari Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin tinggal di Bukhara, Jabut Bukhara. Jadi nasabuh majlis Syekh Burhanuddin dengan ngon menananya, ngon Jabut kan ramai ya. Syekh Burhanuddin adalah salah satu orang yang menyotok anak mit itu jodoh. Yang budoh ya. Jadi waktu kahanali anak mit hiduplah. Yang Syekh Burhanuddin. Dia ijak lah baru balik betul menang kan? Idong lah ya. Kemudian hanali anak mit hiduplah. Tinggal orang tanya, "Hai pakau menang drone?" Pakau menang wahai Syekh Burhanuddin. Maka beliau menjawab, "Tahukah kalian kenapa aku berdiri dan duduk? Anak guruku sedang bermain di depan halaman rumahku. Sehingga aku berdiri karena aku menghormati anak tuan guru." Ini orang awal. Lagi ni orang yang awal jak buat. Anak guru yang punya lewat, hidung ya. Hanali anak guru yang mesti jak gede, hidup lah ya, mak kita. Syekh Burhanuddin. Ijak lah anak main kan? Udah lah ya. Ya, begitu caranya. Nah, begitulah Rasulullah SAW mengajari kita cara adab dan akhlak. Itu naji konyang yang sampaikan. Jamaah dirahmati Allah, Tuhan yang dalam ilmu insya-Allah ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya ninti. Tuhan orang jauh dari ilmu maka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kan? Kemudian kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia dan haram menyembunyikan akan ilmu itu.
Jadi ayat-ayat yang kita tengok baca di atas kan, ya, bermakna bahawa seorang tu yang nak ilmu wajib nak putus ilmu kan. Jadi kon berarti makna ilmunya ulama tu nak ilmu. Kita tengok kadang kan nak baca ilmu. Contoh leh, ilun alhamdulillah betul ke? Kita tengok orang awam, ilunnya alhamdulillah kasabe jamaah sembahyang. Hana tua-tua sembahyang dan sabe dalam jamaah. Nyangka ilmunya wajib dah putrun ba anak dia. Walaupun hanya secui. Maka oleh kerana itu kata Imam Ghazali, siapa yang punya ilmu walau hanya sedikit diturunkan, wajib diturunkan dan haram menyembunyikannya. Jadi tatkala membaca Rasulullah akan ayat itu, maka bersabda Nabi, ma atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'ala an-nabiyyi ay yubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuhu. Artinya tiada memberi Allah itu akan ulama akan ilmu melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya. Barang siapa mengambil janjinya ia atas segala anbiya bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya suruh olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan mengajar yang baik. Saya siap untuk menuntut ilmu. Sudah siap? Siap. Sudah siap menghafal? Siap. Sudah siap terima ilmu? Sudah siap. Siapapun yang sudah siap menerima ilmu, sudah siap menggapai ilmu, maka sungguh dia sudah berjanji dengan Allah esok jika dia sudah dapat ilmu wajib diturunkan. Maka mandum ulama-ulama uronyo yang sebenarnya adalah sudah mengikat janji dengan Allah. Apa janjinya? Ilmu yang sudah Allah turunkan dituangkan, tuang. Jadi kadang nak orang ya buat ini dengar orang yang berdua je ni kena hana mufum. Kadang nak orang ya buat ban 2 minit turah dia gule langsung mufum tu. Berarti ada kalanya ilmu yang Allah turunkan langsung dikasih. Makanya ada hadis mayuridillah bi khairan fayufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, tandanya ketika guru sedang mensurah kitab, Allah beri pemahaman. Masa lentuan tanya, masa contoh nak mufum, kedanya ke mufum. Berarti nian kerana kebaikan dari Allah. Jadi ayah-ayah lentuan hormati, hana kebaikan yang paling mulia dunianya kecuali kebaikan ilmu yang Allah berikan. Ya, benar kan? Alhamdulillah, berarti menyomonan kata Rasulullah, ada hamba-hamba yang ingin Allah jadikan hamba yang terbaik, ciri-cirinya adalah Allah turunkan ilmu. Jadi insya-Allah dengan ilmunya katanya tengok akan tamu dalam surga. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan mencari ilmu, maka sungguh esok dia akan diberi jalan menuju surga. Ya, ini lah weekend. Jadi menyatanya berangkat dari rumah jak kena ikhlas ya Allah untuk minta ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu tariqa ila jannah, maka sungguh orang yang mencari ilmu itu dia sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk jalan menuju ke dalam surga. Jalan menuju surga be makna kon makna ni tengok baru akhirat di petunjuk jalan. Kau mana? Mulai dari kitanya di bumoyo ke kai tunjuk oleh Allah jalan. Faham ya kan? Faham kan? Ulang dia tu. Maksud kata Rasulullah bahawa siapa yang mencari ilmu itu Allah akan berikan jalan menuju surga. Kau berarti tanya ke bahawa kiamat yang hijau oleh Allah jalan. Nyo surga apa? Tepat je untuk belah wi macam tu. Konyan masuk ji. Tapi mulai di dunianya kai petunjuk oleh Allah jalan menuju surga. Contoh le. Orang awal hana mafhum tu. Nanti dua orang awal hana mafhum bahawa minuman arak haram. Hana mafhum. Jadi waktu je abud baik dengar, oh berarti arak hanyut ya. Kibang goreng arak hanyut haram. Ya, tak lapis lah kayak jalan menuju surga.
Ya, nak tolong. Mana tolong tuan. Jadi semakin orang jabut, semakin tepa je. Part yang hanjut, part yang jut, part yang wajib, part yang hana. Ya, mana? Karena yang model mana? Tapi nak kisah fakta, itu ketua sonanggonya dan di part kejadiannya. Orang main judi nunggu. Main judi. Main judi kartu mana? Jadi waktu main judinya, na salah sido syekh kena tamong kenan. Syekhnya fikir kibanjara penjudinya mendum je taubat pada Allah. Kan mungkin syekhnya ijak Assalamualaikum. Hanya harum hajur mungkin mana. Tampur dah lewatnya penjudi tu. Dia fikirlah syekhnya kibanjara kakelah na inisiatif. Inisiatif syekhnya adalah main judi je. Syekhnya main judi, ikut main judi. Jadi waktu main judi ikut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia terbebas dari keharaman dan tidak bolehnya judi itu bagi syekhnya. Tapi pada ujung akhir cerita tu akan lu sampaikan. Sehingga syekhnya menang tapi judi. Judi syekh. Ikut bismillah. Bismillah menang. Sehingga penjudinya kehiriran apa kau je menang syekh? Kau je menang wahai bang, tapi menang kamu dah tapi. Oh, nyo nak doa. Menyemuh merumpuk doanya nenjak bak balai lun. Ya, singoh pakai baju kuku, jakrung pakai beci, jak pak lun. Kan penasaran orang ni. Hai, kena betul-betul judi je menang tapi. Kamu nak? Sehingga mufakat penjudinya mendum bijak pakai jakrung di rumah, pakai baju, pakai beci. Bijak bawa balai syekhnya. Katruk balai. Kamu katruknya bang. Oh katruk kan. Itu semayang deh. Kah ke kawan itu semayang. Itu semayang. Kalau semayang. Gelau. Semayang deh. Semayang dulu. Semayang dulu penjudi. Kami semayang kadu. Penjudinya duk mendu. Gurenya lagi adu. Jadi mana orang. Pakai lu menang tapi penjudi. Karena nak sabar doa. Dan memang menghut awak doa mandum temai doanya akan tunjuk tapi nak syarat. Syarat di apa bang? Syarat di adalah tengok katanya tablo kitabnya tabut. Ya, nanti bak ujung kat acara tu. Kakak mulai buat apa penjudinya ni mak kitab baca ikat-kerung tip-tip malam je bak gureh. Sehingga puruna baca-baca le syekhnya mulai dari semayang taubatnya. Alhamdulillah mandum taubat penjudinya. Jadi akhir but kena merumpuk yang bismillahnya menanya hanya deh. Kerana lebih dari bismillah hijuk oleh syekhnya sehingga mandum taubat. Yang kelaginya cara wali-wali songo menyebarkan Islam di Jawa. Ya, benar. Jadi lagi wayang. Wayangnya kan adat Islamnya. Wayangnya adalah adat dari Buddha kan? Buddha. Sehingga truk Sunan Kalijaga sama lagi syekh yang mana ibikir kiban cara lun je tamu Islam mendung orang yang main wayangnya. Karena di Jawa wayangnya adalah simbol sakral. Simbol sakral ini dalam kehidupan wayangnya menjadi pedoman hidup. Dan orang yang kalau menyokah mulai wayang yang ka menjadi tradisi sakral. Menyokah dengar wayangnya kalau lagi dengar Quran hanya mek je hanya main badan harus kalau wayang. Sehingga fikirlah Sunan Kalijaga akibat cara untuk pertama orang yang ke dalam Islam. Maka Sunan Kalijaga penuhlah cara main wayang. Ke ahli Sunan Kalijaga main wayang, maka dari wayang yang keduanya mengajarkan Islam. Untuk main wayangnya untuk kan? Untuk kaedah-kaedah Islam tu baca-baca dipeduh oleh Sunan Kalijaga. Sehingga terus orangnya wayangnya berubah warna menjadi warna keislaman. Ya, model Sunan Kalijaga. Nah, lagi di Riau. Mungkin atau dengar ceramah Ustaz Somad kan? Salah satu syekh adat di Riau awal sebelum nak Islam. Karena ulai lumonya menjadi adat sakral bagi orang Riau awal. Jadi pajuhnya ramai-ramai dan so yang pajuhnya ibarat
kamu demi sabuh nikmat paling raya lah. Dan menyulahi kan harus nak ulai kan. Mana? Tinggal truk lah syekhnya nak kedua syekhnya ni somat yang cerita. Truk syekhnya dan syekhnya dipaksa oleh orang-orang kampung. Syekh punya truk guna harus nak ulai ulai lemau kan. Maka diubahlah ajaran oleh beliau. Nanti watesi pronosi cara Islam. Sehingga duduk berubahlah ya adatnya menjadilah adat Islam. Begitulah Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Artinya budaya-budaya yang dulu itu tidak dihilangkan tapi diubah menjadi Islam. Baik balik urutnya komunan. Islam diubah ke budaya. Cik mana nunggu. Budaya yang diubahkan menjadi Islam, bukan Islam diubah menjadi budaya. Islam diubah menjadi budaya, korupsi jadi budaya. Pandai nak takut dia urung dosa korupsi kan. Terus Al-Quran korupsi. Menteri Agama yang korupsi Quran. Quran korupsi pun. Punya peng-peng lain je. Dan seterusnya. Maka oleh kerana itu ayah-ayah dan tuan hormati bahawa sesungguhnya tujuan kiranya hidup dunia ini adalah apabila nak ilmu baca iputron oleh Allah untuk kiranya terserah pu ilmu semayang kan wajib dah sampaikan bak Rob. Pu bak anak dia, pu bak mak dia, ayah dia dan seterusnya. Demikianlah cara ya bahawa Allah itu meninggikan orang-orang yang punya ilmu. Ya, kabeh tak kenal dia bendaranya. Ya, terakhir Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, berdakwahlah kamu dengan jalan hikmah. Hikmah itu artinya jangan jalan yang baik. Baik tenak-tenak gop dah dakwah. Ikah punya kanah temayang gop. Hanya benar dakwah. Dakwah itu bil hikmah, dengan syair, dengan bahasa yang rendah. Wal mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah artinya ceramah yang baik. Baik tenak-tenak gop. Maka menyatakan penceramah tidak gopnya gop. Karena Islam datang dengan cara baik. Rasulullah walaupun dihina oleh Abu Lahab kan hantam itu bahasa Nabi dihina balik kan. Karena menurut ayah sepanjang sejarah baginda Rasul terdapat beberapa kasus atau kejadian yang membuat hati nabinya terkikis sehingga nak balas dendam. Wajar Rasulullah manusia. Salah satu kejadian dia adalah waktu Hamzah bin Abdul Muttalib ipoh oleh si Hindun. Ipajuhlah hati si Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat waktu kalau jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib Nabi mengingatkan nyemat pedang kena balas dendam. Maka turunlah Jibril, ya Rasulullah, engkau berjihad bukan karena balas dendam, tapi membela agama Allah. Nah, jadi apa Nabi? Jadi yang Hamzah bin Muttalib Hindun. Orang yang yang tombaknya bernama Wahsy. Wahsy-nya menghadap Nabi kan. Sehingga ketika Wahsy tamung Islam, ibu gahli Rasulullah Wahsy ilun bahagia don tamung Islam. Tapi wuronyo mohon Wahsy pedih wajah don nilai di kulon tuan. Nya benar. Sehingga Wahsy selama 2 tahun karena kan Nabi kalau meninggal. Wahsy dengan Rasulullah waktu dalam Islamnya Wahsy hanya 2 tahun saja. Dan Wahsy-nya menyoi dengar buat Nabi hantam duk lagi yo. Gonya mungkin bak tago-tagonya itu. Dengar. Ya benar. Sehingga terbalaslah kepuasan hati Wahsy ketika itu bitlah Musailamah Al-Kadzab, musuh terbesar masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang Musailamah Al-Kadzab Wahsy. Ya, ikut Wahsy, ya Allah, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Tapi hari ini ya Allah, aku telah membunuh orang yang paling dimusuhi oleh Rasul. Musailamah Al-Kadzab. Maka yang kedua sampaikan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Ya, manusia biasa, tapi tetap dengan mau'idah hasanah. Hantam denak Nabi. Hantam Nabi. Kau punya tembayang untuk pot dah.
Menang kan? Jadi manusia biasa Rasulullah itu tetap ada, cuma beda lagi kiranya. Ya. Nabi Muhammad ada tempat wadah kesombongan, wadah dengki, wadah ria. Ada pada Nabi. Cuman asal yang mana? Kitanya wadah na asal penuh. Yang benar betul kan? Makanya pakan Jibril turun Rasulullah ke Tegala Isra Mi'raj karena yang pembelahan dadanya. Yang pembelahan dadanya asalnya pergaduh, tempat tetapnya. Setiap manusia apapun itu mau Nabi dan Rasul wadah kesombongannya, wadah kesombongan, mandumnya. Ya, cuman beda dengan Nabi. Nabi na wadahnya tapi hana asal. Ya betul gitu juga kan. Kalau asal penuh ya. Penuh mandum sombong, penuh dengan dalil. Nya menang tuan dua. Berarti Rasulullah saja berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, apalagi kita, maka sampaikanlah yang baik. Tengku mana tengku kadang-kadang lu nak menumpuk tabuh kelompok, hang tenang tengku ngah amalan danyo, tahlil hanjut bagi ni. Maulid hanjut, itu nak danyo, begah maulid ni atau bagi maulid sama lagi betina ngon mak. Oh lu nantom deme tulisan buat Facebook, siapa yang mengadakan maulid Rasulullah dia sudah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Tak benar kan? Masa begitu berdakwahnya? Hai menyuhana setuju dengan maulid, ayo duduk musyawarah. Setelah musyawarah dapatlah hasil tetap nak setuju, kami setuju. Menyomenan menghormatilah kami yang setuju. Begitu juga kami hormati kalian yang tidak setuju. Yang baik menghina-hina, pegah maulid sama lagi menghina ngon mak. Nampak Facebook ya. Maka oleh karenanya ayah lontoh hormati. Pertama kesimpulan yang saya sampaikan ini malamnya adalah ilmu yang Allah titipnya yang kajit tak sebarkannya. Masuk sebarkannya kom berarti bak urung-urung lagi ngon-ngontannya terutama keluarga le kan. Tadi anu le. Cara Umar bin Khattab ni di anu ngonawi ya. Umar bin Khattab ni di anunya. Maka ji dalam riwayat Abdullah bin Umar yang sama lagi ayah, sifat sama, tubuh sama, galak menanti sama cik, bengih kegop sama cik. Abdullah bin Umar sama lagi Umar bin Khattab. Jadi waktu Abdullah bin Umar mantau bubunya, kan ya Umar bin Khattab kepada Rasulullah kiban cara lalu di anak. Necok mantau awinya Umar, nepedu bak binti. Kita tanya oleh Umar untuk pergi Rasulullah, fa inna lahu adabun ya Umar. Itulah yang akan mengajari anakmu adab. Hana semayang mat mentong dia. Semayang ni. Anak lu mana nunggu? Anak lu semayang lu. Ya, mana cara? Maka begitu cara kita mendidik keluarga kita sendiri. Pertama, yang kedua, terakhir bahawa kesimpulan dan nyebut malamnya adalah tetap berdakwah dengan cara mau'izah hasanah, dengan cara baik. Tengku hai dengar leh ji, hai dengar tengok dah jak long. Hai dengar cik, tengok dah jak long. Hai dengar cik, kata wallahu a'lam tu. Nah, yang baik tapoh dah tenak kau. Betul. Begitu bukan cara Islam. Nah, kadik tok kena dia. Berarti tengok bak dan setengah daripada sabda Nabi. Wallahu a'lam bisawab.